في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min azabis sa'ir wa min da'watis subur wa fitnatil kubur. Allahumma wa ma qasura anhu amali, Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa'atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bi hubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha du'a'u wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa alaika tukalan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dzal habli syadid wal amri rasyid as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud ar-ruka'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Meneruskan dari apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa fajar
yang waktu pembacaannya adalah sebelum kita melakukan atau melaksanakan daripada solat wajib fajr atau solat subuh. Di minggu yang lalu kita berhenti di dalam memahami makna dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan waftaqartu ila rahmatik. Waftaqartu, dan aku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iftaqor, merasa fagir, merasa sangat membutuhkan, ila rahmatika, terhadap rahmat kasih sayangmu. Waftaqartu ila rahmatik, dan aku ya Allah sangatlah fagir. Nabi Muhammad di dalam doa ini tidak menyebut diri beliau sebagai seorang yang miskin, fakir dan miskin. Fakir itu sama seperti miskin, sama-sama membutuhkan. Tetapi ketika Nabi Muhammad memilih daripada doa, lafaz yang dipilih oleh Rasulullah bukan lafaz miskin, akan tetapi yang dipilih oleh Nabi adalah lafaz fakir. Kenapa beliau lebih memilih lafaz fakir dibandingkan lafaz miskin? Kita tahu di dalam bab zakat, salah satu dari 8 asnaf adalah pertama fakir, yang kedua adalah miskin. Cuma di bahasa Indonesia fakir dan miskin itu dianggap sama. Padahal hakikatnya fakir itu bukan miskin. Fakir itu bukan sama seperti miskin. Miskin juga bukan sama seperti fakir, di dalam ada perbedaannya. Walaupun sama-sama membutuhkan, tetapi keadaan fakir lebih dahsyat dibandingkan keadaan miskin. Siapa itu fakir di dalam babuz zakah? Yaitu man la kasbalahu, adalah mereka yang dak kati sama sekali pekerjaan. Mereka setiap harinya membutuhkan nafkah untuk diri, membutuhkan nafkah untuk keluarga, anak dan istri, akan tetapi untuk menutupi kebutuhan tersebut dia dak kati sumber mata pencaharian. Nah, ini namanya fakir. Atau katanya ulama, dia au lahu kasbun, atau dia punya daripada pencaharian, akan tetapi hasil dari apa yang dia kerjakan tidak menutupi setengah daripada kebutuhannya. Misal dia 1 hari 1 malam nafkah diri dan keluarga membutuhkan duit, taruhlah 50.000 atau 100.000. Nah, dia bekerja yang dihasilkannya tidak lewat daripada 50.000, maka ini namanya fakir. Dia tak punya gawe sama sekali, atau dia punya gawe akan tetapi di bawah 50% daripada kebutuhannya. Berbeda dengan miskin. Kalau miskin itu punya gawean, dia punya gawean dan hasilnya tidak nyukupi, tidak menutupi secara sempurna. Kebutuhannya 100.000, nyampe 100 tidak dia. Di bawah 100.000, di pucuk 50.000. Itu cara simpelnya. Cara simpelnya. Bukan artinya 100 itu harus. Karena beda-beda wong, beda-beda kebutuhan. Wong yang masih bujang sama yang sudah pengantin beda. Wong yang sudah pengantin belum punya anak sama yang sudah punya anak beda. Yang anaknya siko sama yang anaknya 2 beda. Yang dionyo itu anaknya masih kecil sama anaknya besar-besar, itu juga beda kebutuhan. Nah, ini
Jadi yang disebutkan 50.000, 100.000 itu hanya sebatas contoh. Alhasil, kenapa Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini atau di dalam doa ini beliau memilih lafaz waftaqartu ila rahmatik. Aku ya Allah adalah seorang yang fakir ila rahmatika, terhadap rahmat kasih sayangmu. Dari penjelasan di dalam bab zakat kita sudah tahu kenapa Nabi maki lafaz fakir bukan lafaz miskin. Artinya Nabi Muhammad SAW beliau tidak sedikit pun menganggap diri beliau punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ahli ibadah luar biasa. Kita tidak kenal solat, tidak kenal cak mano cara khusyuk solat melainkan dari Nabi Muhammad SAW. Solat yang paling sempurna solatnya Nabi, puasonya yang paling sempurna puasa Nabi, dan seterusnya. Nah, akan tetapi Nabi ngomong waftaqartu, sebanyak-banyak aku punya ibadah aku tetap fakir. Apa yang kugawikan seperti wong yang fakir, man la kasbalahu, tidak punya mata pencaharian sama sekali. Artinya Nabi memposisikan beliau ini tidak punya pegangan sedikit pun yang bisa diandalkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa apa namanya cara Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang terkenal ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata, ada kalimat la yudkhila ahadakumul jannata bi amaluhu. Ada lafaz juga riwayat la yadkhula ahadukumul jannata bi amalih. Sikok pun daripada kalian tidak bakal bisa masuk surga dengan sebab amalnya. Dengan sebab amalnya tak baca masuk surga. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah begitu juga hal yang sama terhadap dirimu juga Nabi Muhammad? Apakah sama engkau tidak mampu, tidak bisa masuk surga dengan amal? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, wala ana, begitu juga saya, kata Rasulullah SAW, illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih, kecuali ketika saya diselimuti dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Nabi meminta doa yang besar yang akan kita baca setelah daripada lafaz ini, beliau terlebih dahulu menghambakan diri total. Waftaqartu ila rahmatik, ya Allah, aku ni benar-benar tidak kati apa-apa. Aku ni benar-benar dak kati usaha apa-apa, tidak kati pegangan apa-apa, dak kati modal apa-apa, maka iftaqartu ila rahmatik. Yang aku punya hanyalah satu, rahmat, kasih sayang engkau duhai Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadis terkadang beliau memakai miskin juga. Selain lafaz fakir juga yang dipakai oleh Nabi Muhammad lafaz miskin. Allahumma ahini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Nah, ini lafaz miskin yang dipakai oleh Nabi. Bukan Nabi menyebut Allahumma ahyini faqira wa tawaffani faqira wahsyurni fi zumratil fuqara. Tidak, tapi Nabi pakai lafaz miskin. Lo kenapa di doa ini pakai lafaz miskin? Miskin di sini Nabi memakai Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nabi minta sama Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kalau kita artikan secara zahir, kita balikkan ke bab zakat tadi, miskin di situ ya miskin harta secara zahir. Nah, apakah keadaan miskin itu sama seperti keadaan fakir? Jawabannya beda. Nabi minta dihidupkan dalam keadaan miskin, artinya punya gawe,
punya mata pencaharian, ya dak? Punya mata pencaharian tetapi hasilnya tidak mencukupi 100%. Itu kalau kita nak artikan secara zahir. Wa tawaffani miskina, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, bukan fakir. Nah, kan? Wasyurni fi zumratil masakin, bangkitkan, kumpulkan aku kelak di akhirat bersama orang-orang miskin. Ngapo beliau nak milih pengen jadi wong yang miskin? Wong kaya tuh banyak hisabnya. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu serba dak lemak. Kalau halalnya siap-siap kena hisab, kalau haramnya siap-siap kena azab. Lemah tak dunia berarti? Lemah tak? Ad-dunya, dunia itu, dunia ni segala sesuatu selain Allah yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dunia hasil dari sesuatu yang halal. Ad-dunya halaluha hisab. Kalau yang halalnya siap-siap kena hisab. Ay, tenang beh. Yang penting kan halal Ustaz. Kalau dihisab juga tak apa-apa, pacak ada jawabannya kalau. Kalau kita ngomong cak itu. Misal, kalau kita punya usaha yang ada sangkut pautnya dengan BUMN, maka setahun sekali kita bakal berhadapan dengan siapa? Dengan BPK. Sebelum KPK, BPK dulu, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK setiap tahun kaget diaudit. Mano kau terima dari PT atau usaha BUMN ini, kemudian kau salur ke kemana, lalu hasilnya berapa. Kalau ada penyimpangan, kena denda. Kalau ada penyimpangan, kena denda. Kalau di dunia pacak bereko gitu. Kalau di dunia pacak berejo. Kalau di dunia tinggal jingok BPK nih kira-kira dia bakal nanya aku dalam bab apa. Siapkan, pacak bersiap. Pacak bersiap, ini jawabannya, ini jawabannya. Dan sama-sama manusia lemak. Sesegem-segem BPK, nak berkumisnya tebel, nak kupingnya besar sebelah misal, sama-sama manusia. Kita masih pacak bersenyum-senyum, tinggal njuk ke kopi, njuk susu dikit, senyum lah itu dia. Pacak direkoi lah, pacak dikondisikan kata orang sekarang ini. Cuma kalau di sana beda. Yang nanya kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Katanya Allah, kaget. La tus'alunna, sungguh kalian akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala anin naim, atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia halaluha hisab, kata Nabi Muhammad. Yang halalnya tuh hisab. Faman nukishal hisab faqad udzib. Dan kata Nabi, siapa yang ketika dihisab ada diskusi panjang, nukish, ada munakosah, kata wong apa win itu, munakosah ada tak? Ada kan munakosah. Faman nukishal hisab, siapa yang dionyo itu diajak dialog panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau dapat dari mana ini? Ya Allah, aku sumbernya ini. Terus kau pakai apa? Nah, repot. Dua itu be. Kau dapat dari mana? Dapat dari ini ya Allah. Terus kau pakai apa? Nak jawab dua pertanyaan itu luar biasa, repot bukan main. Siapa yang diajak munakosah, siapa yang diajak untuk berdialog panjang ketika dihisab, faqad udzib, maka itu pada hakikatnya azab sebelum azab. Wong lain sudah lemak-lemak dia masuk surga, dihisapnya dia pendek-pendek yang banyak punya kenikmatan dunia, akhirnya gara-gara banyak nikmat, ujung-ujungnya banyak kena hisab. Makanya lemak kaya, lemak miskin. Lemak kaya, lemak miskin. Hai, bejolah. Nak miskin, alhamdulillah. Nak kaya, alhamdulillah. Hidup ini jangan banyak kendak. Yang penting jalani apa yang ada, berusaha semaksimal mungkin. Kita lakukan apa yang kita mampu, cari kerjaan-kerjaan supaya hasilnya halal. Kemudian kalau dapat besar, jangan lupa untuk bersyukur. Kalau dapat kecil, jangan lupa untuk bersabar. Kalau tak dapat sama sekali,
Kalau tidak dapat sama sekali, ya sudah, sabarnya juga harus lebih luar biasa. Yang sama-sama sago cak kita banyak, bahkan yang lebih sago lebih banyak. Ustadz, kawan-kawan aku seneng galo. Ya sudah, seneng-senengnya di situ kadang-kadang zahirnya be. Sesusah-susah kita masih pacak senyum. Alhamdulillah senyum. Sekayo-kayo wong mengut dia. Kalau akhir bulan mulai mikirkan gaji karyawannya. Wong di pasar 16 banyak berkelakar sama anak. Ustad, mak manu ni Ustad, musim corona ini ngapo kata anak. Jadi paling tidak Ustad nyiapkan untuk 2 bulan ni kalau anak Ustad 50 juta. Untuk apa 50 juta tuh beb? Kata anak kan, untuk gaji karyawan. Dia mikirkan diri dewek lagi sago. Tokonya tidak berlakuan, tapi duit ada, rumah ada, mobil ada. Cuma apa dia? Setiap hari dia harus ngaji karyawan 2 bulan. Nyiapkan duit 50 juta. Nah, wong kaya lagi susah. Apalagi kita yang miskin. Cuma kita tidak lemaknya apa dia? Lemaknya kita masih bisa senyum. Senyumilah dulu. Nah, nikmat-nikmat hidup mumpung baca senyum. Mumpung baca senyum. Walaupun yang dipegang tidak kati. Mama itulah hidup. Nak ado terus tidak sedap juga. Nak kati terus sago. Ado saatnya kita ado saatnya kita kati. Pas ado cago ado, pas kati cogo kati. Itu hidup. Pas ado cago ado, pas kati cogo kati. Pas ado jangan caca dak kati. Bersedekah. Jangan jadi wong bakhil. Pas dak kati yo cogo dak kati. Jangan cogo cak ado. Cogo cak ado tu apa ngayal. Aku harus makso, akhirnya minjem duit, ngutang sana ngutang sini, ke rentenir, atau minjem bank pula. Jangan makso diginti. Kalau dak kati, dak mampu, jangan maksokan keadaan. Insyaallah waftaqartu ila rahmatik. Jadi itu doa Nabi. Nabi minta supaya hidup meninggal dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang miskin. Tujuannya kenapa? Kalau Nabi minta kayo, repot pula itu kakek. Kesian wong miskin yang kecil hati. Nah, kalau Nabi selalu memilih untuk dalam keadaan miskin, kenapa? Supaya jadi contoh. Jadi contoh, ketika kita miskin, Nabi juga miskin. Tidak kecil hati. Ketika kita kayo, nyingok Nabi miskin, kita tahu, sadar. Mak mano Nabi ketika dapat urusan kekayaan. Sampai beliau bersedekah itu lupa sama rumah. Lupa sama rumah. Istri-istri beliau bertanya, mak mano, apa bagian kami? Ya Allah lupa. Coba ngomong tadi banyak harta sudah kubagikan, kalau pas balik ke rumah sudah habis. Jadi kenapa Nabi minta miskin? Supaya contoh yang selalu berada di tengah. Posisi beliau selalu ada di tengah. Kalau kita miskin, aduh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama seperti kita, bahkan lebih keadaannya daripada kita. Kalau kita kayo, bersyukur. Cak mano Nabi ngajarkan kita pas kita kayo. Itu kalau kita pandang doa Nabi secara zahir, minta dihidupkan dalam keadaan miskin. Kemudian bisa juga diartikan secara maknawinya apa? Miskin di situ sama seperti ini. Miskin yang diminta oleh Nabi bukan miskin harta tidak, tapi Allahumma ahyini miskin, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, yaitu selama aku hidup jadikanlah aku selalu dalam keadaan membutuhkan, merasa butuh terhadap rahmat kasih sayangmu. Pas aku meninggal, jadikanlah hatiku selalu mengharapkan rahmat kasih sayangmu. Pas aku kaget di akhirat, kumpulkanlah aku bersama mereka-mereka yang selalu mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara makna waftaqartu ila rahmatik. Ya Allah, aku sangat membutuhkan daripada rahmat kasih sayangmu. Fa'as'aluka. Nah ini doa Nabi. Fa'as'aluka, maka aku mengharapkan kepadamu, ya qadiyal umur, wahai zat yang memutuskan seluruh perkara. Ya Allah, aku sangat membutuhkan rahmatmu. Engkau adalah zat yang memutuskan seluruh urusan. Apapun urusan kita di dunia, di alam barzah, di akhirat, itu ketok palunya, ketentuannya, kodok kodarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tahu di dunia setiap detik apa yang kita alami itu tidak luput dari kodok dan kodar Allah. Di alam barzah tidak luput dari kodok dan kodar Allah.
Allah. Di akhirat tidak luput dari qada dan qadar Allah, maka wajar Nabi minta apa kata Nabi? Waftaqartu ila rahmatik. Waftaqartu ila rahmatik. Yang kita butuhkan adalah rahmat Allah. Kalau setiap detik ini urusannya Allah di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, maka yang kita butuhkan sebenarnya bukan kita butuh gawean, bukan kita butuh duit, bukan kita butuh relasi-relasi yang mampu untuk nunjang kita punya kehidupan, lah. Tetapi yang kita butuhkan adalah rahmatullah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat sama kita, urusannya lempeng. Nak kita miskin lempeng, nak kita kaya lempeng, nak kita senang lempeng, nak kita susah juga lempeng. Kenapa? Karena kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur. Wahai zat syafiyas sudur, yang menenteramkan, yang menyehatkan, yang menyembuhkan as-sudur, hati, jiwa, pikiran. Kita nih ketika kita tahu bahwasanya kehidupan kita itu sesuai dengan takdir Allah, maka kadang-kadang akal hati ini tidak pacak siap untuk nerimo takdir. Pas lemah, insya Allah pacak galuh. Tapi pas giliran susah itu keroknya ruwet. Pas lagi ruwet, bini ruwet, anak ruwet kijet. Ruwet kijet nak di mana tidak baca cara gunting tu lah tidak. Wa ya syafiyas sudur. Kita minta supaya Allah mendinginkan, menenteramkan, menyembuhkan dari kegundahan, beban-beban yang ada di akal dan pikiran kita, yang ada di dalam hati kita. Yang misalnya kita sakit, susah, insya Allah susahnya hilang gara-gara dapat rahmat Allah. Kalau misalnya kita pas lagi susah, nyingok kawan kita seneng, timbul penyakit hati namanya heget, namanya iri dengki, tidak demen. Nyingok kawan tu seneng, kita susah. Mugolah kau dapat celako. Kan doa awang heget mah itu. Nah kita minta sehebat-hebat pandangan kita nyingok kenikmatan wong, kita minta supaya hati ini dijaga, jangan ada penyakit hati. Fas'aluka ya ghadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur. Sebagaimana engkau memisahkan bainal buhur, antara lautan dan sungai, antara lautan dan samudra. Kalau nak nurut kenyo, banyu tu nyambung satu sama lain. Cuma banyu sungai sama laut berbeda. Ada apa namanya? Ada bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara sungai dan lautan itu ada barzakh, yaitu pemisah. La yabghiyan, satu sama lain tidak galak menzalimi. Sungai tak galak masuk ke laut, laut tak galak masuk ke sungai. Tahu posisi masing-masing. Makanya jangan basing-basing. Harus tahu posisi masing-masing. Kita murid, jadilah murid. Kita ustad, jadilah ustad. Jangan kerok. Kita ahli ahli masak, jadilah tukang masak. Jangan tukang cukur rambut. Kerok. Kalau kita ahli agama, fokus di dalam agama. Kalau kita ahli dunia, fokus urusan dunia. Kalau berjalan masing-masing, insya Allah dunia ini bakal tentrem. Coba bayangkan kamu kalau misalnya seluruh banyu sungai ini bercampur dengan banyu laut. Nah, kan tak lemak rasanya. Kita kadang-kadang bukan masalah asin, kadang-kadang ada wong yang tak pacak makan iwak laut. Ada wong yang tak pacak makan iwak tawar. Nah, harus ada namanya apa penjalanan tugas di posisi masing-masing, porsinya ada. Jadi jalani porsi yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan. Jangan maksa daripada luar kemampuan kita. Kama tujiru bainal buhur. Ya Allah, aku mengharapkan kepadamu, wahai zat yang menetapkan seluruh urusan. Wahai zat yang menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Wahai zat, kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau telah memisahkan antara lautan dan sungai. Apa mintanya Nabi? Antujironi min adzabis sa'ir. Ya Allah,
aku mengharapkan kepadamu antujironi, engkau jauhkan, engkau pisahkan, engkau selamatkan dariku min adzabis sa'ir, daripada azab sa'ir, azab api neraka. Wa min da'wati subur, dan jangan sampai kelak di akhirat aku akan berseru atau mengucapkan dakwati subur, ucapan penyesalan. Jangan sampai di akhirat aku menjadi wong yang menyesal gara-gara celako di akhirat. Ini yang minta siapa? Nabi Muhammad. Kata Nabi, ya Allah, tolong nian, aku ni membutuhkan rahmatmu. Wahai zat yang telah memutuskan segala sesuatu, wahai zat yang menyembuhkan segala penyakit hati, tolong, sebagaimana engkau memisahkan laut dan sungai, tolong pisahkan aku dari azab neraka dan daripada ucapan-ucapan penyesalan di akhirat. Kira-kira Nabi menyesal? Tidak. Kira-kira Nabi bakal celaka? Tidak. Kira-kira Nabi bakal masuk neraka? Tidak. Sekali lagi, ta'limun Nabi. Ini ajaran dari Rasulullah untuk kita amalkan. Kalau Nabi nak nyantai, beliau paling santai. Kalau Nabi nak santai, beliau paling santai. Begitu lah kamu aku lang ngajari. Kita ni yang kadang-kadang tak kuat. Kita, status kita sebagai seorang suami, ngenjuk tahu kepada bini kita, tidak nurut. Lantak kau begitu Nah, kalau kita itu, kita ngajarkan kepada anak, status kita sebagai seorang ayah. Oh, jangan cak ini. Tapi anaknya nak bantah. Kadang-kadang kita putus asa. Nah, begitu Kita status sebagai seorang kakak, ngomong kepada adik atau dulur sama dulur, masih tak nurut. Begitu kau urusan masing-masing. Nah, kalau Nabi tak hati itu. Nabi tak hati urusan masing nafsi-nafsi tak hati, kata Rasulullah. Nafsi-nafsi itu bukan coro aku. Nafsi-nafsi bukan coro Nabi. Kalau coro Nabi, perhatian satu sama lain. Malam yahtam bi amril muslim bi amril mu'min falaysa minhum. Wah, Rasulullah ngomong, siapa yang tidak peduli terhadap sesama, siapa yang hidupnya nafsi-nafsi di dunia, dia hidupnya masing-masing, tidak ngurusi kalau kawannya susah, tidak ngurusi tetangganya susah, tidak ngurusi kerabat keluarganya susah, maka falaisa minhum, dia bukan tergolong wong mukmin. Man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhum. Naudzubillah, jangan sampai. Jadi kita harus punya kepedulian terhadap sesama. Jadi Rasulullah peduli bukan main. Kita ni kalau nak kita hitung-hitungan dalam satu hari satu malam, mungkin yang nurut Nabi itu dikit dibandingkan yang tidak nurut Nabi. Coro jalan kita, coro makan kita, masih banyaklah kita lalai. Banyaklah coro yang adat istiadat tuh taruh kelah kita lalai. Nah, bab ibadah juga, bab ibadah coro sholat Nabi masih banyak kita tidak sesuai. Nah, kita malu Nabi ngajarkan kepada kita, lalu kita tidak melok cara Nabi, tetapi Nabi tetap kaget di akhirat. Tidak pernah beliau putus asa untuk menyelamatkan kita. Tinggal kita nyomak mano sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah putus asa, tidak pernah kecil hati. Nabi tidak pernah, bahasa kita ni apa namanya selain kecil hati itu ceni. Tidak pernah ceni. Yang ceni itu kita. Ngajar sama bini ceni, ngajar sama murid ceni. Nabi terdahulu juga ceni. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah ceni. Nabi selalu memikirkan kita, walaupun beliau sampai detik terakhir. Beliau ketika dibangkitkan di padang mahsyar pertama kali yang diangkat Nabi Muhammad, nanyo, apa kabar umatku? Di akhirat sudah masuk surga tinggal duduk, masih nanyo, mak manu masih ada apa di tengah kau ni? Masih pengen menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ja'alanallah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qasura anhu amali wa min da'wati subur wa fitnatil kubur. 3 Nabi minta, pisahkan aku dari azab neraka, pisahkan aku, jauhkan aku dari ucapan-ucapan penyesalan di akhirat.
Kemudian wa min fitnatil kubur, dan jauhkan aku dari fitnah kubur ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Munkar dan nakir yang akan bertanya ketika di alam barzakh, maka di situ apa termasuk daripada yang akan kita lihat, apakah kita akan mendapatkan nikmat atau sebaliknya naudzubillah mendapatkan azab, tergantung mak mano kita mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kalau nyawabnya lempeng, insya Allah gawian galo-galo jadi lempeng. Tapi sebaliknya kalau bakbe, man rabbuka, man nabiyuka. Dalam riwayat, malaikat munkar nakir itu ngawak kertas, ngawak foto, ngawak gambar. Gambar itu gambar Nabi. Kenal tak kau sama ini? Kenal tak kau sama wong ini? Aku tuh tahu dia tuh kata kawan-kawan aku Nabi. Ini jak Nabi ngomong. Tahu aku tuh mana denger. Jadi aku melok-melok melok masuk Islam, tapi sholat apa-apa tidak. Sholat apa-apa tidak. Dia ngeremehkan di dunia, maka akan diremehkan di alam barzakh. Maka wong yang nyawabnya lempeng, lemak dia. Katanya Nabi Muhammad SAW, nim naumatal arus. Nim naumatal arus, tiduklah engkau sebagaimana pengantin baru tidur. La yukizuhu illa ahabba ilaih, ilaman ahabba ilaih. Yang mana wong yang pengantin baru itu tidak bakal dimanguni kecuali oleh wong yang paling dia cinta. Siapa? Ya bininya, ya kan? Atau lakinya. Mertua tuh malu ngetok pintu, yalah pengantin baru, ya kan? Ya kan? Yang paling lemak itu malaikat ngomong, nim naumatil arus, kau tidurlah di kubur, tidur nikmat-nikmat seperti kau saat kau pengantin baru, tak bakal dibangunkan kecuali wong yang paling kau cintai. Masya Allah. Jadi kabarnya lemak, jendelanya tembus surga, lampunya ada cahaya dari surga lapang, tidak tahu berapa luasnya, luar biasa. Tapi terbalik keadaannya ketika wong itu naudzubillah, ketika ditanya dia tidak pacaknya nyawab atau bakbe fitnatil kubur, maka dia akan mendapatkan azab. Didoyik, dia punya kubur akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya ini minta terus sama Nabi, sama Allah. Setiap subuh diajarkan oleh Nabi kita untuk minta supaya selamat dari azab kubur. Min azabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Allahumma ma kasura anhu ra'i wa du'ufa anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa atahu ahda min ibadik. Allahumma ma kasura anhu amali, atau ma kasura anhu ra'i. Ya Allah, ma kasura anhu ra'i, apa yang aku pinta yang tidak mampu untuk dipikirkan oleh akal aku. Wa du'ufa anhu an amali, apa yang aku pinta tidak mampu untuk dicapai oleh amalku. Walam tablughu niyati wa umniyati, juga apa yang aku pinta lam tablughu tidak bisa digapai oleh niatku, wa umniyati dan angan-angan cita-citaku. Jadi kata Rasul, ya Allah, ra'i, daya pikir aku ini terbatas, amal aku juga terbatas, niat aku terbatas, cita-cita aku terbatas. Apa yang aku pinta terkadang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bener kan? Kita mikir, oh sekarang nih lemaknya punya ini, karena itu yang dilintas. Nah, padahal ada kebaikan di belakang itu, jauh daripada itu yang tidak kita pikirkan, yang kita tidak tahu apa kebaikan tersebut. Ini hebat doa Nabi. Ya Allah, apa yang aku pinta itu qasura anhu amali, kadang-kadang tidak mampu untuk digapai oleh pikiran, digapai oleh amal, digapai oleh niat, digapai oleh cita-cita. Maka apa? Fa'as'aluka min khairin wa atahu ahadan min ibadik, kebaikan yang engkau berikan
kepada salah seorang daripada hambamu, au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik, atau kebaikan yang telah engkau berikan kepada satu daripada makhlukmu, fa inni raghibun ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin, maka kebaikan itu aku minta. Jadi kita punya sesuatu yang kita anggap itu baik, maka pasti kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kebaikan, berjuta kebaikan yang tidak mampu kita pikirkan, maka otomatis kita tidak tersebut. Mak mana nak nyebutkan sesuatu yang sesuatu itu tidak katik di otak kita. Galak anak contohkan. Kalau anak kan galak nanyo sama inti. Sama kamu kan galak ngejuk pertanyaan yang mana pertanyaan itu jawabannya tidak katik di otak kita. Anak kan galak nyontohkan kan? Misalnya nanya tuh, berapa lama perjalanan dari Tarim ke Sewun? Ada tak yang tahu? Ya kan, kalau kamu tak tahu jangan mikir. Benar kan? Karena tak katik di otak. Makanya kita nih jangan ngalak mikirkan sesuatu yang tak katik di otak kita. Lolo namanya. Benar tak? Kita nih mikir yang simple be. Mikirkan yang ada di otak kita, yang ada di kemampuan kita. Nah, sesuatu yang di luar kemampuan, sesuatu itu terkadang kalau yang ada di otak pasti tersebut. Berapa jarak dari sini ke Adil Makmur? Kira-kira be. Jarak taruhlah misal 3 kilo. Taruh oke kan? Karena di otak gitu. Berapa jarak dari sini ke rumah Malang? Oh, kira-kira Ustaz sekian. Karena di otak gitu. Kalau di otak pacak kita sebut sesuatu yang kita anggap baik, yang kita pikirkan, yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan, otomatis kalau kita pengen kita sebutkan, baik nyebutnya ke manusia atau nyebutnya kepada Allah. Kalau nyebutnya kepada manusia namanya ngemis, kalau minta. Tapi kalau nyebutnya sama Allah namanya doa munajat. Nah, kata Nabi Muhammad, ya Allah, daya pikir aku nih terbatas. Nak minta terlalu banyak juga malu, amal nih dikit. Luar biasa Nabi. Nak minta terlalu banyak juga malu amal. Apa kata Nabi? Wa ad'u fa anhu amali. Amalku tuh kalau nak minta besar malu, karena amalku kecil. Wa niyati, niat aku nih lemah. Niyati, angan-anganku juga lemah. Nah, beribu kebaikan yang tidak terlintas di otak aku, yang tidak terpikir di benak dan pikiran, padahal itu kebaikan yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu atau makhlukmu. Tolong, fa ini as'alukahu, maka fa ini raghibun ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin, maka kebaikan tersebut aku minta. Lemak. Jadi tak payah lagi, ini doa jami' syamil. Nah, ini doa simple tapi nyakup galo-galo. Apa be kebaikan yang aku sebutkan atau yang tidak aku sebutkan, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu, aku minta. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu sering kali ulama mengajarkan kalau minta sama Allah tuh hati-hati. Ya Allah, kabulkanlah hajat aku. Jangan ya itu. Ya Allah, kabulkanlah hajat aku yang mendatangkan kebaikan di dunia, dan tambahi kalimat itu, yang mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kabulkanlah hajat aku. Pengen punya motor, pengen punya mobil. Ternyata dulu pas dak katik motor, dak katik mobil, majelis pacak setiap hari. Tapi pas ada motor, pas ada mobil, malah tidak tiap. Nah, ini kan berarti tidak datang kebaikan. Maka minta doa itu, ya Allah, kabulkanlah hajat aku yang mendatangkan kebaikan untukku di dunia dan di akhirat. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami semua hadin, orang-orang yang mampu untuk memberikan hidayah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu untuk memberikan petunjuk ke jalan yang benar terhadap orang-orang yang hidup di sekitar kami. Kalau saya hidup di rumah, wong rumah nyinggung aku, pacak jadi wong yang ahli hidayah.
Kalau aku metu dari rumah, wong luar rumah nyingok, berkopiah, maki baju koko, atau maki baju gamis. Oi, budak tuh budak majelis. Tertarik untuk melok jadi benar. Allahumma ja'alna hadin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian orang-orang yang bisa mampu untuk memberikan petunjuk ataupun hidayah. Muhtadin, yang mano bukan hanya hadin yang pacak nunjukkan tapi kita juga lurus. Kadang-kadang pacak nunjukkan tapi malah tebenyuk. Kitanya yang tebenyuk. Pacak nyuruh wong tapi kita dewek tidak ngawikan. Hadin muhtadin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ghaira dhalin. Nunjukkannya bukan ke jalan yang sesat. Wala mudillin, juga bukan menyesatkan. Harban li'adaik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang siap selalu untuk berperang, siap selalu untuk bermusuh, li'adaik, kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Silman li'auliaik, dan kami akan selalu berdamai. Damai itu artinya cinta, li'auliaik, kepada aulia, yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terbalik, musuh kita kawani, aulia kita benci. Zaman sekarang kan itu, musuh kita kawan, kalau aulia jadilah lawan. Jangan. Nuhibbu bihubbikan nas, kami mencintai, bihubbika, karena sebab kecintaan kami kepadamu, annasa, kami mencintai manusia. Itu doa Rasul. Nuhibbu bihubbikan nas, kami mencintai manusia karena kecintaan kami kepada engkau. Karena mereka tuh ciptaanmu ya Allah, maka seluruh ciptaanmu kami cintai. Cinta ni bukan berarti apa berkendak dinjuk, bukan. Kalau mereka benar kita dukung, kalau mereka salah kita luruskan. Itu maksudnya kan. Kalau memang cinta, bukannya apa dia kendak, aku nak ini laju. Apa yang ini tak kita bedakan yang salah yang benar kita dukung, tidak. Yang cinta, kalau dia benar kita dukung, kalau dia salah maka kita unjuk tahu, kita ingatkan. Nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Dan nu'adi, kami siap untuk selalu memusuhi, bi'adawatika, karena sebab kebencianmu, man khalafaka, bagi orang-orang yang bermukhalafah, bermaksiat terhadapmu, min khalqik, daripada makhluk atau manusia. Kami kalau nyengok orang maksiat maka kami benci. Ngapa bencinya? Karena dionyo maksiat, bukan karena dionyo, tapi karena dionyo maksiat. Wallahu alam. Ini doa dari Nabi Muhammad, luar biasa. Sekali lagi kita pelajari untuk kita amalkan, kita pelajari untuk kita baca. Insyaallah selalu kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.